A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah kalau anak-anak semuanya baik-baik saja. Seperti biasanya, silahkan ketua kelas pimpin doanya. Alhamdulillah. Ibu absen terlebih dahulu ya anak-anak. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya? Oke. Jadi apakah anak-anak tahu perbedaan antara ikan dan akuarium? Ya, silakan Hani. Ya, kalau ikan bergerak, akuarium tidak. Apakah ada jawaban lain anak-anak? Ya, benar. Kalau ikan makan, akuarium tidak makan. Oke, pintar ya anak-anak. Jadi, yang anak-anak sebutkan itu tadi merupakan salah satu contoh ciri makhluk hidup. Jadi, hari ini kita akan mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup dengan benar. Kemudian, peserta didik dapat membedakan makhluk hidup dan benda tak hidup. Lalu, peserta didik dapat menjelaskan pengertian dari klasifikasi, tujuan, dan manfaat mengklasifikasikan makhluk hidup. Kemudian, peserta didik dapat menjelaskan urutan takson dalam sistem taksonomi. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu bagi kelompok terlebih dahulu ya. Oke, kita bagi sesuai barisan saja ya. Oke. Kelompok 1, Hani Sri Wahyuni, Asma Ririn, Pelegia Dianti, Egi Nurpita. Kelompok 2, Mauri Adisti, Liu Pani, Rana Kabani, dan Emi Nurmalia. Oke ya anak-anak. Baiklah, jadi hari ini anak-anak akan melakukan sebuah pengamatan di sekitaran lingkungan sekolah. Kemudian, anak-anak akan menganalisis, berdiskusi dengan teman kelompoknya, lalu mempresentasikan hasil pengamatan anak-anak. Tapi sebelumnya, Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai materi kita hari ini. Silakan anak-anak lihat PowerPoint-nya. Oke. Ibu ingin bertanya sedikit nih, apa sih klasifikasi itu? Ya, jadi klasifikasi adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan yang dimiliki makhluk hidup. Makhluk hidup adalah makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki ciri-ciri kehidupan. Sedangkan makhluk tak hidup adalah makhluk yang tidak memiliki ciri-ciri kehidupan. Adapun ciri-ciri makhluk hidup antara lain yang pertama yaitu bernafas, kedua bergerak, makan dan minum, tumbuh dan berkembang biak, peka terhadap rangsangan dan adaptasi. Yang pertama kita akan bahas bernafas. Bernafas adalah mengambil oksigen dari luar dan mengeluarkannya dari dalam tubuh. Pernapasan meliputi pengambilan oksigen dari lingkungan, pengangkutan oksigen, penggunaan oksigen, dan pengeluaran karbon dioksida. Yang kedua yaitu bergerak. Apa sih bergerak itu? Bergerak adalah perpindahan tempat dari posisi tubuh atau bagian tubuh makhluk hidup sebagai respon atau tanggapan terhadap rangsangan baik dari dalam maupun luar tubuh. Yang ketiga yaitu makan dan minum atau membutuhkan nutrisi. Semua makhluk hidup memerlukan makanan untuk menghasilkan energi, mengganti sel yang rusak, pertumbuhan, dan mengatur proses-proses yang ada di dalam tubuh lainnya. Nah, menurut anak-anak, apakah tumbuhan itu bergerak dan minum atau makan? Ya, benar ya anak-anak. Tumbuhan bergerak, misalnya mengikuti cahaya matahari. Bagaimana tumbuhan makan? Dengan cara
Foto makhluk hidup yang kelima yaitu tumbuh dan berkembang. Tumbuh merupakan proses peningkatan jumlah, ukuran, dan volume sel-sel tubuh. Sedangkan berkembang adalah proses menuju kedewasaan atau berkaitan dengan kematangan suatu organ sehingga berfungsi. Yang keenam yaitu peka terhadap rangsangan, di mana kemampuan makhluk hidup untuk menanggapi rangsangan. Yang ketujuh, berkembang biak atau bereproduksi. Apa sih bereproduksi itu? Yaitu cara makhluk hidup untuk menjaga kelestarian jenisnya agar tidak punah. Yang kedelapan yaitu adaptasi, kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang terakhir, pengeluaran zat sisa atau ekskresi, yaitu membuang zat sisa hasil proses metabolisme di dalam tubuh. Apa sih manfaat klasifikasi? Yang pertama, untuk penelitian lebih lanjut, sehingga makhluk hidup yang sudah dikenal melalui klasifikasi dapat dimanfaatkan. Selanjutnya, untuk dipelajari agar dapat melestarikan keanekaragaman hayati. Adapun manfaat selanjutnya yaitu untuk mengetahui hubungan antara organisme satu dengan yang lainnya. Tujuan umum klasifikasi yang pertama, mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Kemudian, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri-ciri yang dimiliki. Manfaat tujuan selanjutnya yaitu mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup, memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Adapun tingkat taksonomi yaitu pertama kingdom atau regnum atau dunia atau kerajaan. Kemudian kedua filum atau divisio, bagian atau keluarga besar. Kemudian ada kelas, ordo atau bangsa, familia atau suku, genus atau marga, dan spesies atau jenis. Apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak mengenai materi yang telah Ibu sampaikan? Tidak ada ya? Oke, sekarang silakan anak-anak melakukan pengamatan di sekitaran lingkungan sekolah. Kumpulkan data tentang klasifikasi makhluk hidup dan benda tak hidup, serta kelompokkan data dari hasil pengamatan. Silakan anak-anak membaca dari berbagai sumber ya, dengan mengklasifikasikan menurut ciri-ciri yang dimiliki. Lakukan sesuai LKPD ya anak-anak. Terus buat laporan tertulis. Setelah 30 menit, Ibu harap anak-anak kembali lagi ke kelas ya. Oke, apabila ada teman kelompok yang tidak ikut berpartisipasi dalam pengamatan, nanti kasih tahu Ibu saja ya. Oke, siap. Apakah ada pertanyaan berkaitan dengan penugasan hari ini? Tidak ada ya? Oke, silakan anak-anak ambil LKPD-nya. Oke anak-anak, berhubung sudah 30 menit, sekarang silakan masuk ke kelas. Oke, duduknya rapi. Oke, silakan kelompok 2 untuk melakukan presentasi. Terima kasih kepada kelompok 2. Kemudian silakan kelompok selanjutnya. Oke, alhamdulillah sudah selesai ya presentasi kita hari ini. Mari kita berikan tepuk tangan untuk kita semua. Dan selamat kepada kelompok 2 sebagai kelompok terbaik. Jadi Ibu ingin bertanya nih, dari pembelajaran hari ini, apa kesimpulan yang bisa anak-anak tarik? Silakan nak. Ya, benar. Jadi, klasifikasi adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki. Makhluk hidup memiliki ciri-ciri kehidupan, sedangkan makhluk tak hidup tidak memiliki kehidupan. Ciri-ciri makhluk hidup
yaitu pertama bernapas, yang kedua bergerak, makan dan minum, yang keempat tumbuh dan berkembang, kelima berkembang biak, keenam peka terhadap rangsangan, ketujuh adaptasi. Adapun manfaat klasifikasi agar dapat melestarikan keanekaragaman hayati. Tujuan klasifikasi mempermudah kita mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup, mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup. Oke, terima kasih ya kepada Rana Kabani. Ibu ingin mereview sedikit nih. Jadi, klasifikasi makhluk hidup merupakan cara pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri yang dimiliki makhluk hidup. Semakin banyak perbedaan, maka semakin jauh kekerabatannya. Sebaliknya, semakin banyak persamaan, maka makhluk hidup semakin dekat kekerabatannya. Ilmu yang mempelajari klasifikasi disebut dengan taksonomi, yang dipelopori oleh Bapak Carolus Linnaeus. Tata nama penulisan menggunakan sistem nama ganda atau binomial nomenklatur. Adapun tingkat taksonomi tadi sudah anak-anak paparkan ya. Oke. Apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Tidak ada ya. Baiklah, Ibu anggap anak-anak sudah mengerti semua ya materi hari ini. Baiklah anak-anak, silakan nanti kerjakan tugas pada halaman 37 ya. Oke, dikumpulkan minggu depan. Minggu depan kita akan mempelajari tentang sistem pernafasan. Ibu rasa hari ini cukup sekian ya anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Mari kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak.